Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Riza Satipa dari Prodi Farmasi Angkatan tahun 2019B. Di sini saya akan memenuhi persyaratan tugas remedial dari fitokimia dengan untuk membuat PT dari jurnal aktivitas antioksidan dan identifikasi senyawa hasil isolasi dari ekstrak metanol tanaman Euphorbia hirta. Di sini dari untuk dosen pengampunya di sini ada Ibu Nurul dan juga Ibu Bella. Kemudian untuk latar belakangnya di sini ada Euphorbia hirta merupakan jenis tanaman obat tradisional yang tersebar luas di Indonesia. Tanaman ini dapat bersifat sebagai antiseptik, antiinflamasi, antifungi, dan antibakteri. Itu tidak lepas dari komponen kimia yang ada di dalamnya. Kandungan senyawa pada Euphorbia hirta antara lain gutsterin, Stearin B, fitosterol, galic acid, allergic acid, amirin, beta amirin. Kemudian dengan manfaat kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tanaman Euphorbia hirta ini, maka perlu dilakukan uji aktivitas antioksidan pada isolat dari ekstrak metanol dan identifikasi senyawa yang terkandung di dalamnya. Untuk uji aktivitas antioksidan ini dilakukan dengan menggunakan metode DPPH. Antioksidan yaitu merupakan zat yang dapat menghambat terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas. Mekanisme kerja antioksidan yaitu dengan memberikan satu elektronnya pada senyawa yang bersifat radikal sehingga radikal bebas tersebut menjadi non-radikal. Kemudian untuk alat-alatnya di sini ada blender, ada oven, ada evaporator, ada spatula, ada vial, ada labu ukur, ada penyaring Basner, ada pipet tetes, ada penanas listrik, ada spektrofotometer UV-vis, juga ada spektrofotometer IR atau inframerah, kemudian ada GCMS atau yang biasa disebut dengan mengenal instrumen gas kromatografi. Kemudian ada bahan-bahannya di sini ada serbuk daun Euphorbia hirta, ada N-heksana, kloroform PA, metanol, DPPH, vitamin C, Ki, kemudian vitamin Mg, HgCl2, silika gel, 4KLT, kemudian ada BNO3I2, kemudian ada I2, kemudian ada BiNO32, kemudian ada HNO3 pekat, ada asam asetat anhidrat, kemudian ada H2SO4, lalu di sini ada FeCl3, lalu ada HCl pekat, HCl2, NaCl 10%, gelatin sebanyak 1%, amonia dan juga aqueous. Kemudian untuk metodenya di sini yang pertama, persiapan sampel. Daun tanaman Euphorbia hirta ini dibersihkan dari kotoran yang menempel, selanjutnya dikeringkan dengan cara diangin-anginkan sampai kering dan selanjutnya digiling sampai halus. Kemudian uji fitokimia ini, untuk tahap ekstraksi ini sebanyak 1 kg sampel yang sudah dihaluskan dimaserasi secara bertingkat dengan pelarut N-heksan, kloroform, dan juga metanol. Selanjutnya disaring. Filter yang didapat selanjutnya diuapkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator, yaitu yang dapat memisahkan itu dengan larutannya. Kemudian sampai didapatkan ekstrak kental. Untuk mendapatkan hasil ekstrak kental menggunakan evaporator itu. Ekstrak yang dapat digunakan pada penelitian adalah ekstrak metanol itu sendiri. Kemudian pada uji fitokimia ini dapat digunakan untuk mengetahui senyawa metabolis sekunder dalam tanaman Euphorbia hirta. Uji yang dilakukan meliputi uji fenolik, propanoid, tanin, saponin, dan juga alkaloid, kemudian steroid dan juga triterpenoid. Kemudian yang keempat itu ada identifikasi senyawa. Identifikasi senyawa ini yaitu pemisahan senyawa dilakukan dengan metode kromatografi gravitasi atau KKG sampai diperoleh isolat. Kemudian isolat yang diperoleh dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-vis, kemudian inframerah atau yang disebut biasa dengan IR, lalu ada GCMS. Kemudian yang kelima yaitu ada uji aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan sendiri yaitu dibuat dengan menggunakan larutan DPPH 0,05 nanomikrometer,
Kemudian dilakukan optimasi sepanjang gelombang larutan pH 0,05 mikrometer. Lalu membuat larutan uji dengan pelarut metanol PA dan dibuat dalam berbagai konsentrasi, yaitu dari 10, 20, 30, 40, dan juga 50 ppm. Kemudian masing-masing konsentrasi larutan uji diambil sebanyak 1 mili dan direaksikan dengan 4 mili. Lalu larutan di ppH ini sebanyak 0,05 mm mikrometer kemudian dibiarkan selama 30 menit. Larutan uji diukur di absorbansinya pada panjang gelombang maksimum larutan di pH. Perlakuan yang sama dilakukan terhadap vitamin C juga sebagai kontrol positifnya. Setelah itu dihitung nilai persen inhibisinya. Kemudian serta nilai IC50. Kemudian untuk pembahasan ini meliputi isolasi senyawa, identifikasi senyawa, dan juga aktivitasnya. Yang pertama ini pada isolasi senyawa. Senyawa pada isolat yang diduga dapat bertindak sebagai antioksidan ini yaitu senyawa metil 3, 3,5 diterbutil, 4 hidroksipenil, propionate, sedangkan senyawa yang lain dianggap sebagai pengotor. Dalam literatur ini disebutkan bahwa senyawa metil 3 dan 3 atau 3,5 diterbutil 4 hidroksipenil ini propionate mempunyai aktivitas antioksidan. Untuk identifikasi senyawa spektrofotometer yaitu terdiri dari 3 identifikasi yaitu spektrofotometer UV vis, inframerah, dan juga GCMS. Untuk uji yang pertama yaitu ada yang bukan identifikasi senyawa ini, pertama ada uji fitokimia. Uji fitokimia ini dilakukan untuk mengetahui komponen senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak metanol dalam tanaman Euphorbia hirta. Dalam tabel, hasil uji fitokimia ini, ekstrak metanol Euphorbia hirta ini pada uji fenolik hasilnya larutannya positif, flavonoid positif, tanin juga positif, saponin juga hasilnya positif, lalu ada steroid yaitu hasilnya negatif, kemudian ada terpenoid yaitu positif. Kemudian untuk identifikasi senyawa ini dilakukan dengan 3 identifikasi yaitu yang pertama ada UV vis, inframerah, dan GCMS. Kemudian pada spektrofotometer UV vis ini yaitu pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet yaitu 200 sampai 350 nanometer dan sinar terpampar 350 hingga 800 nanometer oleh suatu senyawa. Yaitu hasil dari spektrofoto UV vis dari uji ini menggunakan spektrofoto UV vis memberikan 2 puncak serapan seperti pada gambar berikut ini. Kemudian spektrofotometri FTIR. Hasil dari identifikasi dengan IR ini, spektrofotometer inframerah ini definisinya yaitu prinsip kerjanya interaksi antara energi dan materi. Inframerah atau infrared yang melewati celah ke sampel di mana celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah energi yang disampaikan kepada sampel tersebut. Untuk hasilnya, identifikasi senyawa inframerah menunjukkan serapan pada bilangan gelombang 3.464 hingga 3.317 cm menyatakan keberadaan gugus OH 29,60 hingga 29,29 cm. Menyatakan keberadaan gugus CH 1728 cm3/1, menyatakan keberadaan gugusnya karbonil, kemudian 1616 hingga 1543 cm menyatakan keberadaan gugus aromatiknya. Lalu pada 3070 menyatakan keberadaan gugus aromatik dan 705 cm menyatakan keberadaan gugus benzenas substitusi seperti pada gambar tersebut. Kemudian untuk GCMS ini yaitu atau kromatografi gas atau fotometri massa adalah metode analisis yang menggabungkan fitur kromatografi gas dan spektrofotometri
spektrometri massa untuk mengidentifikasikan zat yang berbeda dalam sampel uji tersebut. Kemudian bisa dilihat hasil kromatografi CCMS-nya. Untuk hasil pada tabel, terlihat jenis senyawa-senyawa yang terkandung pada hasil isolat Euphorbia hirta ini dengan DCMS atau yang biasa dengan disebut dengan kromatografi gas spektrometri massa. Jenis senyawa-senyawa yang terkandung pada isolat Euphorbia hirta dengan DCMS ini senyawa yang teridentifikasi pada isolat yaitu hexadecanoic acid metil 3 atau 3,5 diterbutil hidroxyl penyl propionate 9 octadecanoic acid dan diN-oktil pentalate. Kemudian ada uji aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan ini bisa dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Terlihat bahwa nilai IC50 ini selalu lebih besar dibandingkan vitamin C yang tersebut ditunjukkan aktivitas antioksidan isolat lebih rendah dan dari vitamin C ini. Berdasarkan nilai IC50 dari isolat dan vitamin C, keduanya ini menunjukkan aktivitas antioksidan ini sangat kuat. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Komponen senyawa yang terkandung pada ekstrak metanol tanaman Euphorbia hirta adalah senyawa fenolik, tanin, flavonoid, saponin, terpenoid, dan alkaloid. Kemudian senyawa yang bertindak sebagai antioksidan adalah senyawa metil 3,5, diterbutil 4, hidroxypropin, propionate. Kemudian aktivitas antioksidan isolat lebih kecil dibandingkan vitamin C dibandingkan nilai dari IC50 dengan hasil 30,02 untuk isolat ppm dan 18,30 ppm untuk vitamin C. Kemudian untuk daftar pustakanya yang saya gunakan, lalu sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.